panggilan sholatnya adalah panggilan langsung dari Allah. Minta, punya masalah apa? Aku selesaikan, kata Allah. Di sholat itu bukan main-main, bukan beban, bukan sekedar kewajiban, tapi kewajiban yang dipaksa untuk membahagiakan kita. Kalau Allah nggak sayang, nggak akan disuruh sholat. Ya Allah, pernah nggak berdoa begini? Mudahkan urusan saya dalam pekerjaan, supaya saya bisa menaatimu dalam kehidupan. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rizki dari hasil ikhtiarku, supaya aku bisa maksimal menaatimu. Hamba ingin berzakat, ya Allah. Hamba ingin berhaji, ya Allah. Pernah nggak sertakan itu? Nah, itu parameter keimanan di situ. Nah, saat meminta, itu disertakanlah kalimat Rahman, rahmat Allah yang menyertai aktivitas hamba untuk mampu mengenal dan menaatinya dalam ibadah. Faidah keutamaan untuk orang yang rajin istighfar itu ada dua. Satu, diampuni dosanya oleh Allah, yang cirinya nanti akan dijaga dari maksiat. Ya, bukan maksum, karena maksum itu untuk para nabi. Kepada Nabi dan Rasul. Manusia nggak ada yang maksum selain Nabi dan Rasul. Maksudnya apa? Diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjaga diri, sehingga ketika dosanya diampuni, dia nggak berbuat dosa itu lagi. Mata biasa melihat yang tidak baik, tobat, diampuni dosa mata itu, cirinya adalah mata nggak senang lihat yang nggak baik lagi. Itu dosa mata diampuni, ciri tobat diterima. Maka istighfar itu menggugurkan dosa-dosa dan menjaga kita dari perbuatan salah. Yang kedua, orang yang sudah terbiasa beristighfar, itu doa cepat dikabulkan, bahkan sebelum ia memintanya dan memohonkannya. Sebelum melafazkannya, itu bisa terjadi Allah sudah mengabulkannya. Itulah kemuliaan istighfar. Perhatikan baik-baik. Kalimat ini begitu diucapkan Allahu Akbar, terjemahkan di pikiran kita supaya setan tidak sibuk mengganggu pikiran kita. Ya Allah, Engkau yang Maha Agung. Lalu resapi dengan hati, katakan dalam hati, ya Allah, aku taubat selama ini, bahkan sebelum sholat mungkin merasa yang paling hebat, merasa yang paling agung, merasa yang paling besar, yang paling hebat dibandingkan dengan suami, yang paling agung dibandingkan dengan teman, yang paling perkasa dibandingkan dengan tetangga. Aku taubat, ya Allah. Itulah sebabnya ketika mengatakan Allahu Akbar, selanjutnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal. Perhatikan, ya Allah, aku mengakui dalam salat pun ini, aku masih banyak dosa, masih banyak salah. Itu baru takbir. Lu digambarkanlah kemudian apa yang Allah nitipkan kepada Anda, ada anak-anak, ada pasangan hidup, ada harta benda, itu akan ditanya ketika kembali. Nah, karena itu, rasakan ketika menerima titipan itu bagaimana saya pulang. Bagaimana Anda mengatakan Anda ikhlas menyekolahkan anak, sementara anak itu ditempatkan di tempat yang tidak memberikan ia fasilitas untuk mengenal Allah. Itu akan dihisap. Ya? Jadi jangan salahkan anak, kalau sudah dewasa dia juga